Salam damai saudara dan saudari. Renungan Santapan Firman Tuhan 1 Oktober 2022, Minggu Biasa ke-26. Injil Renungan Matius bab 18 ayat 1 hingga 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, di dalam pembacaan yang kita dengar sebentar tadi, para murid Yesus ingin tahu tentang kerajaan surga, dan rasa ingin tahu mereka mempunyai sedikit kepentingan diri. Mereka ingin tahu bagaimana untuk masuk terus ke dalam surga. Namun demikian, soalan mereka sendiri telah menunjukkan salah paham tentang ajaran Kristus. Bagi Yesus, maksud kerajaan surga itu antara lain adalah gereja di bumi ini sendiri. Dan gereja sebagai universal adalah sejenis keluarga yang menerima semua umat manusia. Jika kita bertanya, siapakah yang paling hebat dalam keluarga kita? Kita boleh yakin bahwa ia adalah jenis soalan yang salah. Soalan yang lebih sesuai ialah bagaimana saya boleh menjadi ahli keluarga yang lebih baik? Bagaimana saya boleh menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak lelaki atau perempuan, atau saudara laki atau perempuan yang lebih baik? Itulah soalan Kristus bahwa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh berpikir bahwa Kristus mempunyai tanggapan naif tentang kanak-kanak sebagai malaikat kecil yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, mengapa Kristus menjadikan kanak-kanak sebagai model untuk masuk kerajaan surga? Salah satu sebabnya adalah kesederhanaan mereka dan kecenderungan mereka untuk mempercayai dengan mudah. Mereka mungkin tidak paham mengapa ibu bapa memberitahu mereka sesuatu, tetapi mereka mungkin akan menerimanya karena mereka menyadari ia datang daripada seorang yang menyayangi mereka. Kehidupan rohani memerlukan kepercayaan yang sama. Kita mungkin tidak paham sepenuhnya mengapa Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Tetapi jika kita kepercayaan asas dan keterbukaan kepadanya, lebih mudah untuk mengikuti perintahnya. Ramai orang malangnya mensia-siakan masa yang paling berharga di dalam hidup mereka karena mereka meragui Tuhan dan gerejanya. Mereka merumitkan banyak perkara sehingga masa berlalu begitu lama, bertahun-tahun, barulah mereka mengerti kebijaksanaan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka. Pada masa itu, setiap kesalahan mungkin boleh diampuni, tetapi tidak dibatalkan. Apabila sebiji pasu rosak, ia boleh dibaiki, tetapi ia tidak akan sama seperti masa sebelum ia pecah. Saudara dan saudari, marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang kita miliki di dalam hidup kita untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, seperti jiwa jujur seorang anak kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.